Nah, program model pengasuhan anak soleh. Nah, sekarang kita cocokkan pola asuh ideal untuk anak. Ini ideal. Nanti kalau berat ya kita pilih-pilih. Ibu, ini kebetulan yang hadir ibu semua. Bapaknya kerja ya, bapaknya kerja. Bagus. Ibu biasanya memiliki peran lebih banyak dalam pengasuhan anak. Betul atau salah? Betul. Tapi anak lebih takut pada bapak atau pada ibu? Bapak. Salah tidak? Tidak salah. Dalam satu keluarga memang harus ada yang ditakuti. Jangan sampai tidak ada yang ditakuti. Kalau tidak ada yang ditakuti, nanti pengaturan lengatur anak akan semakin sulit. Kalau misalkan dengan ada yang ditakuti, nanti kamu kalau nakal tak kandangi bapak. Takut. Kalau tidak ada yang ditakuti, bukan kandangi siapa? Kandangi ibu guru, Pak Kis. Ya bisa. Nah, ibu lebih dekat. Ekspresi apa yang ibu tanamkan kepada anak lebih ke kasih sayangnya, karena ibu betul bicara adalah hati dan emosionalnya. Ya, Mbak Astria ya. Jadi kasih sayang ibu ternyata lebih besar daripada ayah dalam pola pengasuhan, bukan pola-pola yang lain, khusus pengasuhan. Orang tegelane itu lebih tegel ibunya daripada bapaknya. Ini idealnya. Tapi kejadiannya bisa terbalik. Kasih sayangnya lebih kepada bapak, ibunya terbalik lebih disiplin. Bisa. Minta uang ibunya tidak boleh, kalau bapak boleh. Karena emosinya lebih tinggi, bapak biasanya tidak perhitungan. Jenengan beli berambang 10.000 bilang mahal, suami biasanya alam 10.000 kok. Karena suami tidak setiap hari belajar berambang. Nah, jadi ibu memang harus lebih besar kasih sayangnya. Untuk apa? Supaya idealnya itu sampai kepada anak. Kalau anak nakal itu mesti cenderung marah, betul atau salah? Tapi keluar kata-kata umpatan, tidak bodoh, goblok dan sebagainya. Jangan. Dibalik sekarang logikanya. Anak nakal merusak mainan, oh kami itu pancen nakal, besok kamu jadi camat ya gitu. Kamu kok nakal, pasarannya kok nakali kancan-kancan, ya berarti besok kamu bisa jadi polisi, tapi itu sambil marah. Kamu nakal sekali, besok tak doakan jadi polisi loh. Tetangganya mendengar, wah marah kok bagus ya. Itu okay. Jadi ternyata ibu secara penelitian kasih sayangnya lebih tinggi daripada bapaknya. Jadi ini saya menyadarkan, yuk kita semuanya ibu-ibu kasih sayangnya terhadap anak lebih tinggi dalam pengasuhan. Sekarang bapak bandingkan, ayah tampak lebih tangguh, tampak. Kemudian lebih disiplin dalam menerapkan peraturan, karena bapak tegas sehingga ditakuti. Karena di sekolah sama, bu guru dengan pak guru itu ditakuti yang Pak Guru, apalagi kalau sudah awas nanti kalau tak kandani saya manut tak sampaikan Pak Kepala, lebih takut lagi. Nah, biasanya ayah konsisten membantu bersiap menghadapi dunia nyata. Jadi memang pola idealitasnya sebagai pengasuhan terhadap anaknya ibu dan ayah berbeda, tapi perbedaan itu tidak boleh sendiri-sendiri, harus saling mendukung demi tumbuh kembang. Nah, di sini kesabaran itu penting sekali. Jenengan hari-hari ketoke kebanyakan sabarnya atau tidak sabarnya? Wah, itu berarti survei saya, Pak, saya survei dari Banjarsari itu ya lebih banyak tidak sabarnya. Itu realitasnya begitu. Tapi idealnya harus lebih besar sabar. Sabar itu artinya apa, Bu? Betul jengkel. Sabar itu artinya kuat menahan, ditahan. Sering debat dengan suami atau diskusi, tapi kalau uang tidak diskusi ya sendiri. Nah, Bapak Ibu semuanya ini saling mendukung antara suami istri demi perkembangan anak-anaknya. Salah satu contohnya ketika anak sekolah di era Banjarsari, bagaimana ibu dan bapak itu sanggup mengikuti apa yang disampaikan BRI. Contoh tadi ada program marketing day, ini suami harus tahu, istri harus tahu, caranya memang semuanya harus tahu. Kalau salah satunya tidak diketahui, nanti ibu akan menjadi pengasuh sendiri.
Ayah biasanya alah sepenting aku nyari uang, alah sepenting aku bekerja, beresin kamu. Itu tidak salah 100% tapi kurang pas. Yang pas tetap kerjasama. Meskipun soal sepele suami harus diberi tahu. Besok satu ada marketing D iuran sekian. Nanti suaminya jawabnya gini, sekolah kok bayar-bayar. Jawabannya Bapak Ibu bagaimana? Ah iya DRA ini Mbak Jasari bayar-bayar. Salah pola pikir seperti itu. Nah ini pentingnya. Ketika ada informasi marketing D, MI ada taruh kok membayar, satu dalam pikiran Bapak Ibu, anggap itu satu kabar gembira, seneng. Ini mau bayar ini mungkin marketing D kok digluk kabeh iki nopo. Jadi kalau ada pembayaran sekarang dalam pikiran, wah alhamdulillah mendapat kabar gembira. Kabar gembiranya bukan bayarnya dulu, tapi ternyata menjelang Ramadan ada kegiatan. Membentuk karakter anak itu dengan banyaknya kegiatan itu. Maka di MI Banjarsari ada drum band, ada pagar nusa, ada pramuka dan sebagainya. Itu cara seperti itulah membentuk karakter anak. Nah, kerjasama, pola asuh suami dan istri atau ayah dan ibu saling mendukung demi tumbuh kembang. Ini penelitian sudah tidak bisa dibantah. Kerjasama orang tua yang bagus dengan yang tidak kerjasama, tumbuh kembangnya anak-anak itu akan lebih bagus yang kerjasama. Sabar itu memang berat. Sabar itu tidak ada batasnya karena sabar adalah ibadah. Innallaha ma'as diri, jadi wasta itu bisa beri masalah. Nah sabar abad, sabar tidak ada batasnya karena sabar ibadah. Sebenarnya ibadah kan kalau batasnya sholat ya terus menerus kan ibadah. Nah jujur dan sabar itu nantinya soal alasannya betul. Kadang tidak ada ya. Wis sabar, kok saya ditekan terus, wis jujur kok nanti percaya. Jujur dan sabar itu ada kemenangannya di akhirat. Percaya betul? Percaya, saya itu kadang pernah jujur dalam satu kegiatan di kabupaten, kok saya didolimi, habis jujur kok saya dipercaya. Wis jujur soal lapor kuwabe kok saya ada protes, ada kritik, ada demo dengan saya. Wis sabar, saya berpikir ternyata kejujuran sabar itu kemenangannya di akhirat. Di dunia tetap ada orang yang selalu saja tidak percaya. Nah, efek terhadap apabila pola saya tidak seimbang. Ini hanya cerita ya, jadi ini hasil penelitian ya. Jadi anak menjadi bingung. Nah, ini ibu semangat kon sekolah melu marketing D, sing bapakne alah ra melu ya ora apa-apa, itu tidak seimbang. Anak menjadi bingung. So aku melu ora apa, aku iuran ora apa. Bapakne merasa iuran, ibu semangatnya ini tidak seimbang. Maka anak bingung. Nah, jadikan seimbang supaya anak mengikutinya mantap. Besok bayar, besok ikut marketing D. Gitu. Kemudian anak menjadi bisa tertekan, membangun pola dan terlalu. Nah, jadi keseimbangan. Nah ini ilmu yang sangat penting. Ternyata hal ini tidak sepele. Keseimbangan antara suami dan istri, ayah dan ibu penting sekali. Suami marah, dengarkan dulu. Istri marah, dengarkan dulu. Jangan apa ya? Jangan suami marah jawab, marah jawab. Maka ada itu bisa bahasa Arab enggak? Tidak. Saya mohon kalau bisa, kalau batu pakai bahasa Arab. Jadi tetangga dengarnya itu sedang doa bersama. Amin. Instagram begitu, malah amin. Jadi kalau suami marah dalam arti berbeda pendapat di sini, bukan marah yang arogan, tapi yang didengarkan dulu. Pak, saya boleh usul tidak? Tidak boleh usul ya. Kalau tidak boleh usul ya diam saja, itu ayatnya. Tidak semakin debat. Tuh, tahukah kamu peran ayah bermanfaat untuk perkembangan anak, membentuk ikatan yang kuat. Nanti Pak, ini mau difoto boleh? Nah, difoto boleh. Pak, ini loh tadi pola asuh anak ternyata harus seimbang. Bapak itu seharusnya ini, Bapak tugasnya disiplin baik, menerapkan aturan. Sing tukang buka esuk bapaknya, tukang perintah sholat bapaknya. Pengasuhan itu terletak di mana? Pengasuhan itu biasanya terletak di menyiapkan minuman, menyiapkan makanan. Jangan menyiapkan makan minuman bagian pada ayahnya. Itu terbalik kalau jenis pola asuh ideal ini. Kemudian pola asuh itu mempunyai hubungan dengan lawan jenis, orientasi dan semuanya. Ini pola asuh yang ideal. Nah, tadi posisi anak dan orang tua. Sekarang bagaimana orang tua yang kreatif? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu ini semua ini ingin jadi orang tua yang kreatif tidak? Kreatif. Kalau kreatif, sekarang dilihat dan jangan kedep ya.
negatif nanti hilang ilmunya. Jadilah orang tua yang kreatif untuk anak-anaknya. Kreatif apa? Menyediakan waktu biar anak itu bermain indoor itu di dalam rumah. Itu sudah ya. Anak-anak sudah bermain. Tapi kalau permainannya terlalu kasar, terlalu maksa, biasanya itu menghentikan atau membiarkan. Menghentikan. Ini mainannya rusak, hentikan, nanti beli lagi. Nah, ternyata orang yang kreatif itu yang pertama ketika anak bermain di dalam rumah dibiarkan. Misalkan alatnya itu sampai rusak, jangan dihentikan. Coba kalau ibu kreatif, ini mindset pikiran kita kreatif loh ya. Nah, anak yang sudah merusak mainan itu coba ditanya. Nah, kamu kok sudah merusak mainan? Coba itu mau buat apa kok dirusak? Nah, kreatif anak akan muncul dengan jawabannya. Bu, ini sudah bosan. Nah, ibu tahu jawabannya anak, bosan. Ini tak rusak, mau tak betulkan lagi seperti semula kok. Oh ya, coba dibetulkan. Nanti kalau sudah benar, coba laporkan ibu. Ngono kuwi jenengan seleh waktu ngono kuwi. Ora seleh nggih. Maksud penting sebenarnya itu pemain kono nek ramu belek. Nah, disitulah edukasi pendidikan kreativitasnya orang tua begitu. Maka Bu Erni saya dan Bu Guru ini sering menyampaikan waktu belajar anak lebih banyak di rumah atau di sekolah. Nah, maksudnya lebih banyak di rumah itu sering ditanya begitu. Tidak harus ibu mengajar di rumah pakai tulisan-tulisan, enggak, pakai lisan saja. Nah, bermain di dalam, kalau perempuan biasanya ya main apalah pasaran. Kalau mecahkan piring anak belajar itu dimarahin enggak? Dimarahi sekali akan mengguncangkan depresi anak, kita kan bisa beli piring lagi gitu. Ya, nanti bapaknya yang marahi ibunya, iya piringnya so pecah ya, semuanya dimarahi bukan anaknya tapi ibunya, gitu ya. Jadi kalau anak bermain di dalam, seperti Bu Guru, itu kalau anak sedang bermain di dalam kelas coret-coret tembok jangan langsung dimarahi. Pakai kapur-kapur tembok jangan ditanya dulu apa maksudnya. Tahu Bapak Ibu ini Albert Einstein penemu bom atom di Nagasaki Hiroshima. Itu ilmunya jadi coret-coret tembok pakai kapur itu. Ternyata ditemukan profesor. Ini apa ditanya? Saya itu punya khayalan ini kok bisa dibuat sebuah alat bom. Ternyata dibuktikan betul ilmunya. Dulu pelajaran SD ini apa Nagasaki dan Hiroshima di Jepang ya? Pernah mendengar? Kota mereka dereng. Kawan-kawan mereka di Jepang. Buatan sahur ulang, murah nih kumpulnya dari Jepang langsung. Nah, jadi biarlah bermain di dalam. Nanti setelah pulang, Bapak Ibu amati anak. Kamu tadi di rumah main apa ketika Ibu rapat? Oh, saya dolan. Ya kalau tidak setiap hari ditanya lah, seminggu sekali aja ditanya. Coba kamu dolan dapat apa? Kamu dolan punya teman berapa? Kamu itu sering ditanya. Orang tua yang sering menanyakan anaknya, anak akan tumbuh kreativitas, pintar cara berbicaranya. Tapi kalau anak tidak sering diajak bicara, dia akan cenderung pendiam. Kepintarannya itu didiamkan. Tapi kalau sering ditanya, dia akan terbiasa nanti bercerita dengan temannya. Itu ya di dalam rumah. Kalau yang outdoor di dalam, di keluar, main sepeda, main pasaran. Kalau yang perempuan ya sekarang main apa? Mau apa ya? Sekarang lebih banyak HP. Nah, itu biar sepeda, lari, main bola. Nah, cara orang kreatif di sini bahasanya tidak membiarkan, menyediakan, memfasilitasi dan mengawasi. Itu orang kreatif yang pertama ternyata menyiapkan waktunya, membiarkan anak-anaknya untuk bermain di itu. Kemudian orang tua yang kreatif yang kedua, orang tua bisa menyalurkan minat anak. Minat anak coba ini yang ada, ini minatnya bukan di rumah. Kecenderungan sering melakukannya apa kalau main-main? Menggambar. Disiapkan dulu gambar di rumah. Nah, kecenderungannya anak kalau ditanya minatnya belum tahu apa, tapi kecenderungannya senang melakukan gambar, sediakan aja dulu gambar. Dia kok gambar di tembok, nggak usah marah-marah. Besok tak cat ya, Dek. Nah, nanti salurkan di buku ini. Kalau bukan, nah kecenderungannya apa berarti? Sepak bola. Kecenderungannya, seringnya. Oh, mewarnai. Tidak harus di sekolah diberi kasih warna, kalau disediakan alatnya, itu kecenderungannya. Sekarang itu kan bekerja tidak harus ya di kantor dimanapun berada. Itu sekarang apapun bisa jadi kecenderungan pekerjaan.
Nah, kok bela diri di MI Banjarsari ada pencak silat setiap hari Rabu. Ibu Yuni yang saya tugaskan untuk mengampu bukan pencak silatnya ya. Pencak silatnya mendatangkan guru dari luar. Bu Yuni sebagai pendamping yang mengabsen setiap anak datang. Jadi setiap anak datang ekstra itu diabsen. Yang sering ikut dan tidak kelihatan dari sekolah. Nah ini Bu, salurkan minat. Nanti lihat kecenderungannya. Kecenderungannya anak saya main bola, ya kalau ada waktu belikan kaos bola supaya simbolnya ada. Anak saya senang bola kalau tidak punya kaos bola, kan simbolnya ada. Anak saya kok senang mewarnai, belikan alat pewarna. Terus gue ini gak anak-anaknya dibentek rapopo. Sanggup? Sanggup. Ya, ini Bu Yuni, Bu Erni. Kalau Bu April masih di MI, jadi masih ringan kebutuhannya. Kalau saya Bu Yuni, Bu Erni itu sudah banyak kebutuhannya. Setiap bayar di surat itu kok jutaan, tapi cerita motivasi dah, anggap kabar gembira. Itu anak-anak kita wis sapa-apa duwe gawe anak-anak dhewe, gitu nggih. Nah, yang terakhir adalah orang tua yang kreatif karena sudah tahu kecenderungannya anak-anak, sediakan alat-alat yang mendukung kreasi mereka. Nah, itu terjawab ya. Yang suka gambar ya sediakan alat gambar, yang suka nari ya setelkan musik, apalah yang mendukung anak-anak itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, anak yang hebat itu tumbuh dari orang tua yang hebat. Tidak ada anak yang hebat kok orang tuanya biasa saja. Anak yang kreatif karena orang tuanya lebih kreatif. Siswa yang kreatif karena gurunya lebih kreatif. Dari semua itu tergantung masternya, tergantung orang tuanya. Tia percaya ya, Tia ini murid saya. Jadi saya ini tingkat levelnya sudah mbak. Ada yang dia ini manggilnya Mbak Kis gitu ya, nggak apa-apa itu karena dekat dengan saya. Kelas 1 itu manggilnya Mbak Kis gitu, karena ibunya dulu murid saya. Ada murid saya yang anaknya itu 5, saya 2, ternyata pintar anaknya. Jadi sukses di bidang berkembang. Dia berhasil nasihati anak-anaknya, anaknya banyak bagus. Rasulullah itu menginginkan anak-anak kita banyak. Putra itu rata-rata berapa? 2. Rasulullah itu menginginkan umatnya anaknya lebih dari 5. Tapi 5 itu harus berkualitas. Berkualitas itu tidak harus mengalahkan orang lain, tidak. Berkualitas itu bagi dirinya sendiri bermanfaat. Itu nggih. Masih 2, masih kurang 3, yang 1 masih kurang 4. Cuma ikut Rasulullah atau siapa kali saya cuma 2 itu. Oke. Nah, sediakan alat-alat. Saya rasa Bapak Ibu sudah menyediakan ini. Oke. Bapak Ibu kalau alat-alat anak permainannya rusak disimpan atau dibuang? Yang di rumah disimpan, bagus. Orang tua kreatif disimpan. Kalau yang punya uang banyak kemudian dibuang di lagi itu malah bukan orang tua yang kreatif. Kalau yang rusak itu Leo sama ibu sama bapak, coba ambil salah satu yang rusak ditandani. Meskipun tidak benar tidak apa-apa. Nah, kebiasaan ini kalau dilatih anak-anak itu akan terbiasa kreatif. Bu semua, kemarin ada soal di MI. Soalnya begini, gambarkan keadaan surga. Nah, gambarkan keadaan surga. Soal tesnya begitu, gambarkan keadaan surga. Kalau jawabannya jenengan gimana? Yang indah-indah. Terus, nah, gambarkan keadaan surga mesti jawabannya yang indah-indah, ada makanan enak kalau anak-anak jawabannya. Tapi anak ini bukan jawabannya keadaan surga, tapi dia bentuk gambar. Ada buah, ada mobil, dia gambar, bukan? Nah, contohnya Pak D, inilah soalnya apa keadaannya, berarti kan narasi berupa kalimat. Saya menangkapnya Pak bukan kan, ini kan saya menggambar surga, ada gunungnya, ada mataharinya. Itu salah atau benar? Benar. Apalagi sekarang model pendidikannya ini gurunya tanya Pak kalau ini benar atau salah, ini kan gambarkan itu. Justru kalimatnya malah gambarkan, bukan kalimatnya tuliskan, gambarkan keindahan. Justru kunci jawabannya itu ya itu ada makanan. Kunci jawabannya salah, yang benar ya gambarkan, ya gambar. Kalau duanya dengan gambarkan mesti gambar. Nah, 2 prinsip pengasuhan anak yang positif: bersikap baik kepada anak. Saya percaya Bapak Ibu sudah telaten itu mesti bersikap baik kepada anak. Yang emosional 1-2 kali itu
wajar. Yang penting sekarang umpatan diganti dengan kata-kata yang positif. Ibarat ini mulut itu buah, yang keluar itu selalu yang bergizi. Okay? Jadi misalkan kamu kok goblok diganti, kamu kok pinter toh, ini tak ajari, gitu. Diganti kata-kata yang positif. Diajarkan saling memaafkan. Kalau dengan temannya berselisih diajarkan. Kamu bermaaf-maafan, menghargai perbedaan. Kalau ada anaknya yang mungkin jangan dihina, jangan diejek. Dengan penuh cinta kasih sayang, menjauhkan dari kekerasan, memberikan apresiasi prestasi kepada anak. Berikan apresiasi, sikap positif pada anak. Biasanya guru kan memberi nilai 5, biasa ya. Beri apresiasi, memang kemampuannya baru di angka 5. Sekarang misalkan putranya jenengan namanya siapa? Misal dia senang sepak bola, dia bakatnya di sepak bola. Kalau mau dikursuskan matematika atau sepak bola? Betul sekali. Kalau zaman kecil saya dulu, orang tua memaksa kamu harus kursus bahasa Inggris sama matematika. Ya saya jalani. Saya bakatnya di bidang seni, makanya saya matematika tidak pintar-pintar. Dengan susah dulu di sekolah di bidang seni mungkin tidak di sini ya. Nah, sekarang begitu, anaknya bakat sepak bola, kalau mau dikursuskan sepak bola. Kalau kuliahnya bebas sekolahnya. Kok pinter gambar, kursuskan di gambar. Jangan kursuskan matematika, meskipun itu juga boleh. Nah, kecenderungannya itulah yang ditahan, yang dilanjutkan untuk peningkatan. Ternyata ini Bu, semuanya ini akan berjalan dengan baik jika lingkungannya aman. Di rumah tidak ada rasa takut anak terhadap orang tua, nyaman, menyenangkan, dan tumbuh kembang anak dengan menjaga keharmonisan. Ternyata semua metode kreatif, metode pola asuh itu tergantung suasana kenyamanan di rumah kita masing-masing. Atur sholatnya, atur mandinya, atur makannya, atur ngajinya. Anak tidak boleh kalah dengan orang tua. Tapi kalau sedikit mengalah boleh. Seperti saya, Bu Erni, Bu Yuni yang sudah besar itu kadang harus mengalah kepada anak. Tidak boleh menang. Kalau kita tekan, galak, anak dendam. Saya dulu kecil pernah berpikir kok dimarahi ayah itu. Wah, aku nih gede tak panen itu. Iya, saya dulu dendam ketika kecil, sering marah-marah bapak itu. Iya, padahal tidak salah karena terbawa emosi bapak, akhirnya marah. Di dalam kecil aku berdoa tak lawan ya. Itu dendam. Tapi kalau saya diberi kasih sayang, ini segini saya dalam hati saya akan membalas budi baik bapak. Biasanya begitu, balasannya lebih baik. Tapi kalau dimarahi ibu biasanya, wah udah gede ibu kita paneni kok, aku saya cilik rawan. Kalau ditanamkan kasih sayang, dia akan pas. Ibu kok baik sekali dengan saya, besok kalau besar ibu akan saya doakan terus menerus. Nah, ini sudah ya. Jadilah orang tua jangan sampai cuek kepada anak. Permisif itu artinya cuek. Mau dulan, terus kalau dulan jangan, ada nasihat. Dulan hati-hati ya kalau waktunya pulang. Ada sedikit nasihat lah gitu. Jangan diloske. Mau ngaji pun ada nasihat. Nanti ngaji jangan guyon-guyonnya kalau sudah pulang. Gitu. Jadilah orang tua jangan yang permisif. Nah ini tidak mempedulikan anak, ya dihargai. Kamu kok pulang sampai sore itu kegiatan apa? Sepak bola. Sepak bolanya kalah atau menang? Menang Bu, ya selamat ya, aku sepak bolanya menang. Tapi besok pulangnya jangan sore-sore, sholat dulu. Anak-anak sudah sholat 5 waktu, sudah lengkap belum anak-anak? Belum ya? Ibu mengeluh tidak? Tidak mengeluh, yang penting diperintah. Kalau tidak dilaksanakan lelah, itu yang memaklumi, muncullah doanya. Gitu. Jadi kalau anak bersikeras tidak mau dikandani itu jangan mengeluh, anak sulit ya Pak, ya kandani anaknya dewe. Pak, anak kita kok sulit ya dikandani juga, bareng-bareng aja Robiabli Minasoli. Nah gitu. Sekarang banyak misalnya kita buat positif semua, jangan pernah negatif terhadap anak kita, bahkan terhadap anak orang lain juga harus positif. Karena dengan anak orang lain itu anak kita juga bisa menjadi lebih pintar. Nah, otoriter itu galak, pemain galak. Cara mendidik anak itu ada Pak, tetangga saya, tapi berhasil. Cara mendidiknya dengan galak sekali. Ketika dia galak, anak sudah takut, nasihatnya masuk, dijewer gitu. Mana dijewer? Jago gini, tak ada nih, anak kan takut sekali. Nah, ketika takut itu dipandang terus. Nah,
dia ternyata bisa masuk nasihatnya dengan ketakutan. Pare itu ini jere. Dia besarnya jadi anak gitu maksudnya. Dulu bapak itu gualanya, kalau dinasihat, makanya itu jere. Jewer tuntun jago kita tak kandani, marah-marah dengan dani. Tapi memang caranya dia biasa masuk itu dengan cara seperti itu. Kalau kita mungkin caranya dengan pelan ya, tak kandani itu besok dari cara anak. Tapi itu tetap tidak ideal menurut ilmu ini. Otoriter tidak boleh, galak tidak boleh, dengan nasihat dan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang menyenangkan. Gitu. Ibu selalu mengapresiasi dengan memberikan bonus juga boleh. Diutus ke warung dikasih bonus, jangan banyak-banyak, belanjanya 5.000 ya bonusnya jangan 10.000, malah agak nyamon. Ya bonusnya 5.000 ya 10% aja, 500 atau 1.000 gitu. Jadi, tapi kalau tidak mau, kalau bisa tidak tanpa bonus ya bisa. Anak itu biasa yang diperintah tanpa dia senang ya ada kok. Bu, tak tukok kayak apa tanpa diperintah senang tidak ada. Tapi kalau nyamoni kalau diutus jangan lebih dari lonjong. Dia bonjol mulai bapaknya rokok mulai wis sangone anak malah selawe. Wah ini terbalik. Nah, orang tua yang diharapkan dari pola asuh ini adalah orang tua yang demokratis. Demokratis itu ya kreatif, memahami anak dan sebagainya. Nah, ini dibaca saja Bapak Ibu, ini adalah rangkuman dari yang saya sampaikan semuanya itu. Prinsipnya adalah hormatilah meskipun itu anak kecil, hormatilah meskipun itu anak kita. Anak kita itu kita atau bukan? Yang dilahirkan dari rahim ibu itu anak ibu, nggih. Anak ibu itu kita bukan? Bukan. Mengapa? Anak ibu bisa lebih baik dari ibu, bisa sama dengan ibu, bahkan juga ada yang lebih buruk dari kita. Karena anak kita bukan kita. Maka perlunya pola asuh anak itu seperti itu, agar anak-anak kita seperti diri agak diri ini apa buat tetap ya. Jadi anak kita harus ngasih kayak diri kan. Ya betul, maka pola asuh ini jangan sampai anak kita seperti kita serius bagus, neng anak kita bisa lebih baik daripada kita. Kalau anak sedikit melenceng itu wajar, kalau anak sedikit membantah itu wajar. Dulu kita juga membantah, dulu kita juga kadang berani. Tapi orang tua kita dulu kan tidak sepintar kita metodologinya. Kalau kita kan sudah punya metode lebih pintar daripada orang tua kita. Kita lebih pintar daripada orang tua kita. Kan prihatinnya lebih kuat orang tua. Ini ada yang puasa Senin Kamis? Tidak ada. Maka ya, kalau puasa Senin Kamis rutin saya katakannya pas hari Rabu ya ada sebenarnya. Kalau saya tahu rutin yang Kamis. Gitu. Nah ini rangkuman dari tadi. Nah Bapak Ibu semuanya, tugasnya Bapak atau Ibu bentengkan kancing baju. Berarti penelitian tadi benar. Meskipun ayah juga boleh, tapi bahasa tubuh itu akan lebih kena kepada ibunya. Ini kan sambil ngobrol, sambil kancingkan baju, nyangklongin tas, nasihati aja nanti di sekolah jangan nakal ya. Momentum pas kalau anak mereka seperti ini, sambil menyiapkan makanan kalau sambil dia mau bermain dinasihati malah marah. Terus masalah ibu lagi melayu bal-balan malah celuknya tak kandani sih. Nah, pas saat ini aja. Kalau Bapak Ibu semuanya posisi seperti ini sering ya, karena memang anaknya sedang juga kan tidak rapi. Bahkan sudah rapi saja Ibu perlu memanggil, sini tak betulkan kerahnya, padahal sebetulnya sudah rapi. Hanya kita ingin menyampaikan pesan kepada seceria ini sering pada anak-anaknya ya, seceria ini. Ternyata di depannya tidak makan, nah, keceriaannya ternyata tunggu di depannya adalah ada mainan karena orang tuanya terpikirkan soal kreativitas tadi. Nah, sampai di sini ini pola pengasuhan model anak harus sebagian kecil saja. Ini sudah sering saya sampaikan kepada guru-guru MI Banjarsari, pola asuh anak di sekolah maupun pola asuh anak. Ada yang ditanyakan kira-kira, Pak, nanti saya tak jadi saja. Saya malu Pak punya masalah.